Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Di antara sunnah yang Rasul ajarkan kepada para sahabat dan kepada kita sekalian adalah kalau kita ini datang ke masjid itu hendaknya sudah memiliki wudu dari rumah, bahwa orang laki-laki itu wajib atau dalam mazhab jumhur hukumnya sunnah muakkadah. Kalau Imam Hanafi hukumnya wajib, itu hadir berjamaah. Makanya kemarin ada berita pemerintah Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban itu mewajibkan kepada laki-laki untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Kalau tidak datang maka akan dihukum, dicambuk 10 kali sampai 80 kali. Ngoten. Ya memang mereka bermazhab Hanafiyah, bermazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu berpendapat bahwa hukumnya berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Kalau jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, di antara keistimewaannya adalah jamaah. Kalau kita ini datang ke masjid, ya itu hendaknya kita sudah punya wudu. Dzalika idza tawaddu'a ahadukum fa akhlal wudu'a. Itu kalau kita ini sudah punya wudu di rumah, summa kharaja min baitil masjid, kemudian dia keluar dari tempat tinggalnya menuju ke masjid, la yakhruju illa shalah, tidaklah dia keluar dari tempat tinggalnya kecuali untuk melaksanakan sholat. Nanti cak yang masjid lapo sholat, ya, niatnya hanya sholat, ya. Nanti cak yang masjid lapo ngopi, kalau dapat pahala. Jadi niatnya hanya sholat. Lam yakhtu fi kulli khatwatin illa rafa'allahu lahu darajatan. Tidaklah dia itu melangkah kecuali setiap langkahnya itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa khutta biha khati'atan. Dan setiap langkahnya itu Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Subhanallah jamaah. Terus panjenengan kalau berangkat dari tempat tinggal, setiap jangkah kaki itu mempunyai dua keistimewaan. Yang pertama Allah angkat derajat kita, yang kedua Allah hapus dosa-dosa kita. Terus semakin kita jauh melangkah, maka semakin banyak keistimewaan yang kita miliki. Nah, jadi sunahnya sudah punya wudhu dari tempat tinggalnya. Menawi batal ya wudhu lagi. Makanya kita bersyukur kita bisa berjamaah bareng-bareng di Masjid An-Nur. Ada lagi peristiwa menarik. Jadi sunnahnya itu jamaah. Ketua takmir atau mustakmir itu ngecek jamaahnya, gak teko kene opo, itu dicek sama Rasul juga demikian, ya. Ngecek jamaahnya. Makanya salah satu keberhasilannya Joko Karyan itu adalah punya data jamaah, sehingga kemudian kalau nggak datang absen diparani, ya. Ini Rasul juga demikian, jemaah rahimakumullah. Rasul punya data. Yang pertama misalkan ada satu kaum namanya Banu Salamah, kabilah Banu Salamah. Itu bisik-bisik, kasak kusuk. Wah, mendane enak ayo punya rumah dekat masjid. Bandino iso berjamaah dan dekat Rasulullah. Setelah dicek ternyata beberapa lokasi di masjid Rasulullah itu ada tanah kosong. Maka kemudian mereka beringinan untuk pindah ke sana.
Wa arada Banu Salamah ay tangkilu ila qurbal masjid. Banu Salamah kepingin untuk pindah ke dekat masjid. Nah, kasak kusuk ini didengarkan Rasulullah. Maka mereka dipanggil. Beberapa pimpinannya dipanggil. Rasul mengatakan innahu qad balaghani annakum turiduna an tattakilu ila qurbal masjid. Telah datang kabar kepadaku bahwa sampean kabeh itu kepingin pindah ke masjid, dekat masjid. Benar enggak ini? Mereka menjawab, ya Rasulullah, na'am. Betul Rasulullah, kami kepingin pindah dekat masjid supados saged berjamaah 5 waktu tepat, enggak telat dan saged terus kepanggil panjenengan. Apa kata Rasul? La taf'alu. Jangan. Diyarukum tuktabu asarakum. Jangan kamu lakukan. Dan pertahankan tempat tinggalmu di sana. Karena setiap langkah kamu itu dicatat kebaikannya. Artinya semakin jauh melangkah, semakin banyak pahalanya. Dan ini omnya dekat ya apa Ustaz? Ya muter, jangan di sini. Oleh pahala ke. Ya. Nah, jamaah rahimahullah, bahkan Rasulullah itu sampai getem-getem. Ada beberapa kaum muslimin yang rumahnya dekat masjid, tapi aras-arasan teko berjamaah. Sehingga faqad hamamtu, aku berkeinginan, hamun itu sudah memuncak keinginannya itu kepengin ngobong omai orang yang ya dekat masjid tapi enggak ke masjid. Tapi enggak Rasul lakukan. Altasipun Rasul itu perhatian betul dengan umatnya, dengan para sahabat. Nah, termasuk juga masalah makan ya jamaah. Ya, sipados umat ini ya nek mangan itu ya sing rada enak-enak. Ya, kita masuk ke bab kajian tentang bab majaa fi idami Rasulillah. Ya, bab tentang makan lauknya Rasulullah. Yang kemarin telah kita bahas sebagian. Nah, kita bahas lagi. Ya, supaya kita ngertos umat Islam itu nek dahariku subhanallah ya. Ya mantap-mantap. Ya. Bagaimana Rasulullah itu kalau ma'am. Yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Aisyah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khallu. Ya, Rasul itu bersabda bahwa ya lauk ya yang paling nikmat adalah al-khallu. Al-khallu itu cuka ya, cuka. Jadi ketika dalam situasi tertentu Rasul itu menikmati hanya dengan cuka. Bahkan ya, dalam posisi tertentu Rasul juga sampai ya, ini hadis dari Nu'man bin Bashir bahwa dia pernah mendengarkan Rasul bersabda ya, alastum fit ta'am wa syarabin masyitum. Ya, kamu itu kalau makan ya dan minum ya sekehendak kamu. Ya. Kemudian Nu'man ini berkomentar, laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min daqali wa ma yamla'u badanahu. Jadi saya itu pernah melihat Rasulullah itu ya, hanya makan untuk mengganjal perutnya itu sekedar kurma al-dakol. Dakol ini disebutkan kurma berkualitas rendah untuk ganjel padaranipun. Nah, kalau kita memakan enak-enak ya, supaya kita ini paham Rasul juga posisi juga demikian. Tetapi di sini jamaah rahimahullah ada tiga makanan yang memang Rasulullah remeni. Yang pertama gimana kok ad-dujat. Dujat itu daging ayam. Kita lihat hadisnya. Dari Abu Ayyub al-Ansari. Dia bercerita, kunna inda Abi Musa al-Ash'ari. Ya kami ini suatu ketika pernah bersama dengan sahabat Abu Musa al-Ash'ari ke rumah beliau. Fa'utiya bilahmin dajjal. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari ini ya memberikan daging ayam. Monggo ya, jadi mari sembahyang subuh dijak sarapan yang omahe ya. Ngomong enggak? Ya.
Sarapannya ngomai apa iko? Ayo monggo maaf. Nanti disediakan ya daging ayam. Tiba-tiba fatanaja rajulun minal qaum. Nah, ada satu sahabat itu yang tidak mau menghindar. Maka dikatakan faqala malaka. Abu Ayyub berkata, "Ada apa kamu?" Dia berkata, "Inni ra'aitu ta'kulu syai'an natinan." Ya, saya itu pernah melihat PT itu makan sesuatu yang menjijikkan. Ya, natinan itu bangkai atau apa namanya, sesuatu yang ya menjijikkan lah. Fakhalaftu alla akula, maka setelah itulah kemudian aku bersumpah tidak akan makan daging ayam. Panganan koyo ngono. Qala udnu, sini kamu. Ya. Itu lihat Rasulullah itu yakul lahmad dajjal. Rasulullah itu lihat beliau makan daging ayam. Nah, terus Rasul itu juga suka dengan daging ayam. Di kisah yang lain, ya, Rasulullah juga pernah diundang oleh salah seorang sahabat yang suka menjahit, kemudian diberikan daging ayam dan beliau memakannya. Yang pertama adalah Rasul remen daging ayam, ya. Yang kedua, Rasul juga suka daging kambing. Nah, daging kambing ya, biasa nih. Ini hadis dari Juraij, ya. Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Juraij ini menceritakan suatu ketika Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu garwan wanita Nabi itu bercerita. Anna Ummu Salamah akhbarathu annaha qarabat ila Rasulillah jamban maswiyan. Rasul Ummu Salamah ini bercerita suatu ketika dia ini ya bersama Rasulullah, dekat Rasulullah. Kemudian dekat Rasulullah itu ada namanya jamban maswiyan, yaitu daging ya, kambing ya. Jamban itu daging bagian rusuk ya, bagian rusuk. Maswiyan yang dipanggang. Nah, jadi Rasulullah itu suka ya, ini katanya sempol ya, sempol kambing yang dipanggang. Fa'akala minhu, ya, kemudian beliau memakannya. Jadi Rasul juga suka daging kambing bagian sempol. Rasul suka ini jamaah. Saking sukanya hingga kemudian ada orang Yahudi ya meracuninya ya. Karena Nabiyyu yu'jibu dira' ya. Jadi Rasulullah itu suka dengan daging kambing bagian lengan. Ya, saking senengnya qala wa samma fi dira'. Jadi ada orang yang meracuni ya, meracuni daging bagian lengan itu. Setelah diteliti wa kana yara annal yahud sammu, dan diketahui bahwa yang meracuni adalah orang ya Yahudi. Memang gitu Yahudi itu. Yahudi itu senangannya mateni para nabi dan rasul. Ya. Dan dia berusaha untuk membunuh Rasulullah. Nah, yang kedua, ya Rasul suka dengan daging kambing. Nah, pisan-pisan yang makan daging kambing, dipanggang. Nah, ini banyak hadisnya ini. Kemudian yang ketiga, ya, Rasul itu juga suka makan as-sarid. Sarid itu bubur, ya, bubur dari gandum. Ya, ini kalau di Ampel itu ya dimodifikasi bubur dengan gulai, ya kan? Di Ampel itu ada bubur gulai. Ya, itu untuk memodifikasi. Rasul suka bubur, terus juga suka kambing. Maka kemudian ada gulai bubur atau bubur gulai. Enak itu, pesan-pesan rono, tumbas, ya. Nah, kita lihat hadisnya. Bahwa Aisyah ini ya pernah memberikan Rasulullah itu as-sarid ya ala sa'ir tu'am ya. Jadi bubur ya yang itu bagian dari makanan beliau, dan beliau kemudian memakannya.
Nah, bubur nggih. Buburnya itu terbuat dari syair, dari gandum ya. Atau juga bubur dari bitamrin wasyawiq ya. Jadi bubur terbuat dari gandum dan juga dengan kurma, dicampur dengan kurma. Nah, jadi jamaah rahimahullah, ini 3 daharan Kanjeng Nabi yang beliau sangat menyukainya. Itu daging ayam ya. Kemudian daging kambing dipanggang, yang ketiga ya bubur campuran dengan kurma atau dari gandum. Baik jamaah rahimahullah ya, makanya kalau bisa umatnya ini juga dahar seperti itu ya, ojo tahu tempe ya. Nah, di sisi lain ya, ini ada satu hadis yang menarik. Rasulullah itu juga pernah dahar namanya lahma khubaro ya. Jadi akal tu ma Rasulillah lahma khubaro. Ini hadis dari Ibrahim bin Umar bin Safinah ya. Bahwa saya ini pernah makan bersama Rasulullah itu lahma khubaro. Apa lahma khubaro? Daging khubaro itu. Khubaro itu disebutkan di sini al khubaro ta'irun tawilun unuq fi minqarihi ba'dutul. Jadi hewan sebangsa burung yang itu lehernya panjang. Burung apa itu? Bebek itu lehernya panjang ya. Jadi mungkin Rasulullah juga makan bebek ya. Tapi enggak terus-terusan karena bebek itu lemak jahat ya. Nah, niki wau dalu wali rapat teng PDM disuguhi bebek. Niki sikil kulino saiki. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Ono ayam ambek bebek, ya kula milih bebek enak nggih. Nah, dia jadi monggo ya pisan-pisan mangan bebek, ojo bolak-balik. Karena Rasulullah itu enggak terusan, tapi yang Rasul senangi adalah apa tadi? Ayam, kemudian daging panggang kambing ya, dan bubur dari kurma dan gandum ya. Baik, begini jamaah rahimahullah, ini beberapa daharan yang Rasul sukai. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki oleh Subhanahu wa taala, kapan-kapan kita bisa makan daging kambing panggang. Allahumma amin. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.